Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Sahabat iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-90 bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita akan bahayanya, madaratnya daripada yang namanya perjudian. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat yang ke-90, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan kepada orang-orang beriman bahwasannya yang namanya khamar dan al-maisir. Apa itu al-maisir? Imam Ibni Katsir menyebutkan al-maisir maknanya adalah al-kimar, yaitu perjudian. Wal ansab, yaitu berkurban untuk berhala, dalam artian berbuat syirik kepada Allah. Dan juga azlam, mengundi dengan anak panah. Rijsum, yaitu adalah perbuatan yang keji, min amali syaitan, daripada perbuatan syaitan. Dan Allah mengingatkan kepada kita, fajtanibuhu la'allakum tuflihun, agar kita menjauhi, meninggalkan. Dan ketika kita menjauhi dan meninggalkannya, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat. Kenapa syaitan selalu berusaha menggoda anak Adam dengan perbuatan yang namanya al-maisir? Yaitu agar muncul di antara hati-hati kita rasa kebencian, rasa permusuhan, dan juga agar kita lalai untuk ingat kepada Allah dan lalai untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu banyak sekali dampak-dampak negatif, madarat-madarat yang muncul dan timbul daripada perbuatan judi, baik dari segi sosial ataupun ekonomi. Sebagai contoh, dari segi sosial, betapa banyak muncul hadir di tengah-tengah kehidupan kita yang namanya kejahatan, mulai daripada pencurian, perampokan, penipuan, penggelapan dana, dan lain sebagainya. Kenapa? Diakibatkan mereka orang-orang yang terjerumus dan terjerembab kepada perbuatan judi, akhirnya mereka mencuri dan merampok agar mereka mampu dan bisa untuk berjudi kembali. Di samping itu juga dari segi ekonomi, bagaimana seorang suami yang semestinya bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, namun ia gunakan untuk berbuat judi. Sehingga kita pernah mendapatkan sebuah berita, ada seorang istri yang membunuh dan membakar suaminya dikarenakan suaminya ikut dan terjerumus dengan perbuatan judi. Dan yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita waspadai adalah generasi-generasi anak muda kita, pelajar-pelajar kita. Selain kenakalan-kenakalan yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, baik itu tawuran ataupun narkoba, mereka pun terjerumus dengan perbuatan yang namanya perjudian, dengan permainan-permainan game online ataupun slot-slot yang lainnya. Sehingga ketika mereka dititipkan oleh orang tuanya untuk membayar SPP, namun ternyata uang yang dititipkan dari orang tuanya ia gunakan untuk bermain judi. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man laiba bin nardi faqad asallaha wa rasulahu." Siapa orang yang bermain dadu, maka sungguh ia telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yal'abu bin nardi summa yakumu fayusalli
masalul ladzina yatawaddau bil qayhi wa damul hinjiri summa yaqumu fayusalli. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempermisalkan, memperumpamakan orang-orang yang bermain dadu ataupun orang-orang yang berjudi, yaitu seperti mereka yang hendak mendirikan sholat, namun air wudhunya ia gunakan dari air nanah dan dari darah seekor babi. Maka perbuatan judi adalah jelas di dalam syariat Islam adalah perbuatan yang dilarang, perbuatan yang diharamkan dalam syariat Islam dan juga di dalam aturan hukum negara kita. Maka mari kita jaga diri kita, keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita, generasi-generasi anak muda-muda kita, para pelajar-pelajar kita, agar mereka semuanya benar-benar terjaga dan terhindar daripada yang namanya perbuatan judi. Karena sekali lagi, yang namanya perbuatan judi hanya akan merusak kehidupan, tatanan kehidupan kita, merusak cita-cita kita, merusak rumah tangga, dan merusak aspek-aspek kehidupan kita yang lainnya. Mudah-mudahan hal ini memberikan peringatan dan pengingat bagi kita, dan semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita, dan semoga hal ini bermanfaat untuk kita semuanya. Hadani wa iyyakum, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.